Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka batin kita juga harus diperhatikan. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Ya, pakaianmu kau bersihkan. Jangan cuma hanya zahirnya pakaian doang, tapi batinnya juga, hatinya juga harus dibersihkan. Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang wajah kalian, rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hati dan perbuatan kalian. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, kita kenal banyak orang-orang munafik dimanapun mereka berada, di sekitar kita, di kantor kita, tetangga kita, saudara kita, di rumah kita. Munafik itu apa? Orang yang buat-buat. Ya, dia ketika bertemu dengan kita, dengan wajah yang tersenyum, dengan pujian-pujian, dengan apa, pelayanan yang sangat bagus, tapi ternyata hatinya itu buruk. Hatinya itu penuh dengan kebencian, dengan kedengkian. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, seorang muslim itu selalu menjaga penampilan, menjadi good looking. Artinya apa? Abaikan semua orang-orang yang meremehkan. Anda ini kok genit banget dengan penampilanmu, Anda ini begini-begini dengan penampilan, pakaianmu, ucapanmu, segala macam. Tidak, kita abaikan itu semua, karena dalam Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan. Ada sebuah kata mutiara, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Seorang muslim itu selalu menjaga penampilannya, menjaga bahasanya, menjaga hatinya. Jangan kita cuma hanya memperhatikan zahir kita doang, tapi perhatikanlah juga batin kita. Hati kita dibersihkan. Sifat-sifat yang Allah ridhai, sifat-sifat yang Allah cintai, tolong untuk diperhatikan. Jangan penuhi hati kita dengan keburukan, dengan kebencian, dengan keangkuhan dan kesombongan. Maka seorang muslim itu ketika masuk masjid, para ikhwah akhwat yang masuk ke dalam masjid buat sholat, gitu, tolong diperhatikan kebersihannya. Jangan sampai orang sholat gitu nggak nyaman di sebelah kita. Mohon maaf mereka yang kerja di kantor atau di mana. Kalau seandainya baju Anda kurang rapi, kurang bersih, tolong untuk membawa sarung, membawa baju-baju yang bisa digunakan sebagai pengganti, agar kita masuk ke dalam masjid tidak menyebabkan orang lain itu kecewa, tidak membuat orang lain itu sedih, tidak membuat orang lain itu nggak nyaman dengan kita. Kadang-kadang kita lagi di masjid, luar biasa, ya Allah baunya luar biasa. Itu siapa yang ngajari kita? Maaf, saya nggak bicara dengan yang miskin maupun yang kaya, tidak. Kita bisa bawa sarung bersama kita bisa bawa baju koko buat kita. Di dalam jok motor kita kan bisa kita simpan. Ketika mau sholat kita ibadah kita ganti, jadikan indah. Beli minyak wangi yang kecil, ya harga berapa, 5.000, 10.000 itu yang kecil-kecil itu. Ringan, kita simpan di kantong kita atau di tas kita. Bisa kita gunakan setiap kali mau masuki masjid. Dan itulah wangian yang Rasulullah SAW senangi. Hubbiba ilayya minkum an-nisa wat-thib. Yang paling aku cintai di dunia ini adalah wanita dan wangian. Maka Nabi SAW kata sahabat, tidak pernah ketemu Nabi SAW kecuali beliau wangi, dan tidak pernah mencium wangian lebih daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu kemanapun selalu wangi. Maka itu saya senang menyuruh Rasulullah, kemanapun berada itu nggak pernah lepas dari minyak wangi, selalu ada di kantong saya, nggak pernah ketinggalan. Kenapa? Karena itulah seorang muslim. Dimanapun orang ketika lewat, bayangkan ketika lewat kita orang cium wanginya kita, wah Masya Allah. Bukan karena saya, tapi Islam yang menyuruh saya untuk selalu berpenampilan bagus, untuk menjaga penampilan, menjaga bahasa, menjaga hati. Ya. Kemudian kita para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita dimanapun kita berusaha untuk pakaian kita selalu rapi, jangan sampai berantakan. Anak-anak kita ajarkan kebersihan, istri kita, tetangga kita, saudara keluarga kita, dimanapun mereka berada, kita insya Allah selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat Covid ini, kebersihan itu selalu dijaga. Sekarang giliran WHO ngomong baru orang percaya. Padahal Nabi dari dulu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengingatkan kita untuk kebersihan, menjaga penampilan. Cuci tangan sebelum makan, selesai makan cuci tangan, jangan sampai Anda tidur di malam hari, kemudian tangan Anda masih ada bau makanan dan lain, itu ada binatang yang bisa membahayakan kita di malam hari. Harus kita selalu berusaha menjaganya. Kemudian sekarang disuruh kemanapun cuci tangan, kan Islam mengajarkan kita jaga wudhu kemanapun pergi, terus kita cuci tangan kita. Sekarang disuruh pakai masker. Maka itulah, coba kalau kita terapkan Islam kita, ajaran Islam yang mulia, itu luar biasa. Kita tidak akan
terpapar COVID, kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal demikian. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Ternyata giliran WHO bicara untuk harus menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Baru kita percaya. Padahal dari lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi mengingatkan bahwa jaga kebersihan. Karantina dirimu kalau Anda sedang sakit. Kalau Anda merasakan badan Anda nggak enak, silahkan karantina diri. Yang sakit jangan masuk di antara orang yang sehat. Yang sehat jangan masuk ke antara orang yang sakit. Itu selalu diingatkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah kita. Contoh dan suri tauladan yang baik untuk kita. Dan bisa kita meniru, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Islam dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan, mencuci tangan. Tapi kalau bisa sekalian wudhu. Kan kita cuci tangan, cuci muka, sekalian wudhu. Itu adalah tanda orang beriman. Dan wudhu itu memberikan cahaya. Ada orang itu biasa, wajah kulitnya itu hitam, tapi bercahaya, terpancar cahaya dari wajahnya. Itu bukan karena apa, tapi karena wudhu yang dia selalu jaga. Itulah di antara sebab-sebab kita mendapatkan keindahan di dalam wajah kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan kita agar kita selalu terhindar dari penyakit dan wabah yang ada di antara kita. Semoga Allah berikan keselamatan, kesehatan, keberkahan bagi kita semuanya, dan insya Allah kita terhindar dari segala penyakit, segala wabah. Ajarkan anakmu, ajarkan istrimu, orang tuamu, tetanggamu, saudara-saudarimu agar senantiasa menjaga penampilan, menjaga bahasa, menjaga hati, dan selalu menjaga kebersihannya dimanapun kita berada. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Saya mencintai kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.